Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian tidak lemah dan semakin brutal. Amin. Harta, tahta, dan wanita memanglah sangatlah luar biasa edan. Banyak sekali perebutan dari ketiga hal tersebut hingga menciptakan perang. Keserakahan, rasa tamak, dan rasa superior dalam kehidupan memanglah nyata. Layaknya para pemerintah di gedung DPR dan layaknya para si anjing Tenryubito atau kaum naga edan. Insiden yang sangatlah luar biasa yang sedang terjadi dan sedang diceritakan di flashback di chapter terbaru adalah insiden God Valley yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Insiden tersebut sebelumnya adalah sebuah ajang pembuktian kaum naga langit yang ingin membantai masyarakat. Kaum naga langit ingin mengambil kekayaan di pulau tersebut tanpa sisa. Turnamen tersebut juga diadakan beberapa tahun sekali dengan cara menghabisi orang-orang di pulau tersebut. Para kesatria dari kaum naga langit berburu masyarakat untuk sebuah poin. Namun di pulau tersebut terjadi perang yang sangatlah luar biasa dan melibatkan bajak laut kuat dan perwakilan dari angkatan laut. Jika dilihat dari chapter terbaru, Garp tidak mengajak Roger untuk bekerja sama, melainkan si AA Roger ini berada di pulau tersebut. Maka atas hal tersebut Garp bersedia datang ke pulau God Valley. Belum diketahui tujuan Roger yang sebenarnya hadir di God Valley. Namun yang sangatlah luar biasa menarik adalah bahwa bajak laut luar biasa beringas dan buas berada di tempat tersebut, yaitu bajak laut Rocks di Sebek. Sepertinya Rock dan Roger menghadiri tempat tersebut karena tertarik dengan hadiah yang dimiliki oleh para kaum naga langit. Begitupun dengan Rock yang sama halnya seperti Roger yang tertarik kepada hadiah di turnamen tersebut. Di chapter terbaru kita melihat bahwa Ivankov berhasil mencuri buah Uo-Uo Nomi atau yang dimakan oleh Kaido. Tetapi sebelum buah tersebut dimakan, Big Mom muda yang sangat montok berhasil mencuri buah tersebut dari tangan Ivankov. Tetapi sebelum buah tersebut dimakan, Big Mom muda yang sangat montok berhasil mencuri buah tersebut dari tangan Ivankov. Setelah itu Big Mom memberikan buah tersebut kepada Kaido. Diketahui juga di insiden tersebut bahwa Kaido hampir saja tewas oleh Garp dan bajak laut Roger. Tetapi setelah diberikan buah Uo-Uo Nomi, Kaido menjadi sehat kembali layaknya minum ekstra jos. Selain dari hal tersebut, tujuan paling penting dari Rocks di Sebek itu sendiri sepertinya biang masalah ada pada bajak laut Rocks. Jika kita melihat dari acara tersebut yang sering digelar, maka tidak akan ada masalah. Tetapi lain halnya dengan God Valley. Si pengacau alias Rocks di Sebek bertindak semena-mena di tempat tersebut, maka kekacauan pun terjadi. Otomatis jika Rocks mengacau, maka yang harus membereskannya adalah Garp itu sendiri. Garp diperintahkan oleh Admiral Kong, tetapi Garp menolak. Namun setelah Garp mendengar bahwa Roger ada di tempat tersebut, Garp langsung antusias untuk hadir. Maka kesimpulannya di sini yang terjadi adalah Rocks mengacau tempat tersebut. Namun tujuan Rocks bersinggungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Roger di tempat tersebut. Sepertinya Rocks bukanlah mengikuti turnamen tersebut, melainkan langsung to the point mengambil hadiah di turnamen itu. Rocks langsung mengacau dan membabi buta, tetapi yang harus diperhatikan dari beberapa perkataan anggotanya seperti Shirohige. Shirohige sepertinya berbicara untuk menandakan bahwa dia tidak patuh terhadap Rocks. Bajak laut ini sepertinya bukan bajak laut pada umumnya yang patuh terhadap kaptennya, melainkan bajak laut yang memiliki tujuan dan ideologi masing-masing. Namun kita juga belum mengetahui apakah benar rumor Shirohige berkhianat kepada Rocks dan ikut melawan serta Rocks itu sendiri. Jika hanya Garp, Garling, bajak laut Roger melawan Rocks akan cukup kesulitan. Namun jika ditambah dengan Shirohige yang menyimpang atau ikut melawan Rocks, maka akan sangatlah luar biasa. Pengkhianatan Shirohige sangatlah berdampak besar karena Shirohige di masa muda memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa yang disandingkan dengan Roger ataupun Garp. Tetapi kita semua jangan pernah melupakan kedua sayap raja bajak laut yang sangatlah luar biasa, yaitu sang raja kegelapan yaitu Mamang Rayleigh. Kemudian sang tangan kiri dari raja bajak laut itu sendiri yaitu manusia dengan kampak kurbannya alias Mamang Gaban. Mamang Rayleigh dan Mamang Gaban adalah sosok luar biasa kuat. Kita melihat Marco mode hybrid pun hanya ditahan dengan satu jari saja. Ini membuktikan bahwa betapa luar biasanya dan betapa edannya sayap dari raja bajak laut ini. Ketika di pertarungan Goldie Roger melawan Shirohige di pulau, Gaban menahan serangan dari Oden. Namun itu belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Jika kedua orang ini bertarung serius, maka akan sangatlah luar biasa edan. Oden di masa prima jika tidak dicurangi dalam pertarungan pasti dapat mengalahkan Kaido dalam mode naga. Maka atas hal tersebut kita bisa berpatokan bahwa kekuatan Gaban setara dengan Oden. Di insiden tersebut Kaido belum memakan Uo-Uo, maka dengan mudah dikalahkan. Entah siapa yang menghajar Kaido hingga sekarat, namun jika digaris besarkan mereka yang berada di God Valley bukanlah orang-orang sembarangan. Kaido melawan Oden di Wano hampir saja kalah karena tebasan pedang dari haki tingkat tinggi. Bayangkan saja jika kekuatan Oden setara dengan Gaban, apa jadinya sang tangan kanan raja bajak laut alias Mamang Rayleigh di masa prima.
Prima, kekuatan full haki tanpa buah setan melawan bajak laut Rocks yang notabene pemakan buah iblis. Rayleigh dan Roger disebut dua raja dalam satu kapal. Ini menandakan bahwa Rayleigh seperti Zoro pada kru Mugiwara. Kekuatan Zoro pun sudah luar biasa kuat, apalagi kekuatan Rayleigh di masa muda atau Prima. Kekuatan Kaido bukan apa-apa di hadapan Rayleigh. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa seimbang, yaitu Shirohige jika di kubu lawan, atau Rocks itu sendiri yang langsung menghadapi Rayleigh. Namun pertempuran besar-besaran dalam satu pulau atau lebih tepatnya dalam turnamen yang sama akan saling membantu sama-sama satu sama lain, anjing. Namun pertempuran besar-besaran dalam satu pulau yang sama atau lebih tepatnya turnamen yang sama, mereka akan saling membantu satu sama lain. Pertarungan mereka adalah pertarungan terbesar sepanjang sejarah, melibatkan orang-orang kuat dalam beberapa kubu. Kita melihat Garp di kubu Marine untuk menghajar Rocks di Sebek, dan Roger di kubu bajak laut juga yang ingin melawan Rocks di Sebek. Di sisi lain, Rocks di Sebek melawan keduanya tetapi memiliki kru yang cukup berbahaya pada masanya dan memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Mari kita tunggu perkembangan dari chapter terbaru yang menjelaskan insiden tersebut, karena sebentar lagi terjadi, maka saya tidak akan berspekulasi terlalu jauh karena chaptersnya sebentar chapter sebentar lagi akan menjawabnya. Anggap saja ini adalah sebuah hiburan untuk mengisi waktu sambil menunggu chapter terbaru atau penjelasan resmi dari Oda Sensei. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request apa aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya ini sangat menarik antara si Rayleigh, Gaban, Roger, Garp, Rocks di Sebek dan yang lain-lain ya. Di sini teh yang jadi masalah teh bajak laut Rocks ini teh memiliki kru yang sangat luar biasa ya, dan sangatlah luar biasa mangprang gitu. Dan sudah terjawab juga ya mengapa si Garp ini mau combo gitu sama si Roger di tempat yang sama atau di God Valley. Jadi bukan si Garp ini ngajak si Roger, tapi si Roger ada di tempat yang sama gitu. Jadi tujuan si Roger juga ke God Valley itu diganggu sama si Rocks di Sebek gitu. Jadi tujuan si Roger itu misalkan A, tapi si A tersebut itu diganggu sama si Rocks di Sebek. Jadi tujuan Roger terganggu, tujuan dari si Garp ke God Valley itu untuk melindungi Tenryubito gitu. Jadi tiga bertarung gitu. Jadi yang jadi masalah teh di sini teh ada si Rocks ini harus menghadapi dua kubu sekaligus gitu. Bajak laut Roger dan angkatan laut yang diwakilin sama si Abah Garp gitu di masa muda atau Prima gitu. Dan yang menurut saya cukup berbahaya tadi di sini, bukan berbahaya ya mangprang teuing gitu, gede kawani teuing si Rocks ini berani gitu ngelawan si Garp di masa muda gitu, ditambah dengan bajak laut Roger juga dengan yang lain-lainnya gitu. Percaya diri pisan si ini teh si Rocks teh, atau mungkin yang terjadi kagok edan gitu si Rocks teh kagok edan geus datang, kadinya udah datang ke situ gitu. Kalau misalkan nggak bertarung atau kabur kagok gitu, udah bertarung gitu ya enggak saya sabubukna di tempat eta gitu, seancurnya aja gitu di tempat tersebut gitu menurut saya mah. Jadi si Rocks ini tuh udah tanggung mengacau, mau kabur juga nanggung gitu ya enggak segelut gitu. Ditambah-tambah kan orang dari Rocks di Sebek mah atau bajak laut Rocks ini kan jelemana Araredan gitu, si Shiki, si Big Mom, si Kaido gitu. Jadi anti gitu kalau mundur dari pertarungan teh kecuali kalah gitu. Dan cuman ini teh yang diceritakan sama si Sengoku teh si Rocks di Sebek ini teh menghilang gitu, bukan mati, entah masih hidup atau enggak gitu sampai sekarang yang sekarang kan. Tapi yang sekarang mah kan di chapter lagi nyeritain flashback gitu, tapi yang di sekarang yang lagi di Egghead gitu kan yang berjalan, apakah si Rocks ini tuh masih hidup atau enggak gitu. Kalau misalkan masih hidup, usianya sekitar 70 hingga 75 tahunan lah, seusia sama si Garp lah menurut saya. Ini sangat menarik menurut saya. Kudu nonton kalian, asli kudu ngikutin chapter soalnya ini tuh insiden God Valley itu sangat luar biasa. Kalau misalkan kalian gak nonton atau gak merhatiin, sangat luar biasa. Ditambah juga kan ada si Garling juga gitu. Jadi si Mamang Garling ini tuh ngelawan si Rocks atau enggak gitu. Dan alasan si Garp nggak mau datang ke tempat tersebut atau apa gitu, nggak rujit gitu geleh ka Tenryubito teh apa karena kelakuan si Tenryubitonya atau ada masalah sama si Garling. Dan di sisi lain juga si Shirohige kan mengingatkan lukanya gitu waktu ketemu sama si Akagami, ingat luka yang dibuat mirip seperti mirip sama si Akagami. Otomatis kan si Garling tadi sini akan diperlihatkan apakah si Garling akan bertarung sama si Shirohige atau enggak gitu. Kalau misalkan si Shirohige bertarung sama si Garling, otomatis si Shirohige tidak berkhianat dari bajak laut Rocks gitu menurut saya. Wah, sangat menarik. Jadi panjangnya kalau misalkan ngobrol tanpa skrip mah pasti panjang. Bakal banyak
yang nggak kesebut gitu kalau di skrip mah gitu. Kalau ngobrol langsung mah mungkin ada waktu mah nanti saya bakal live streaming mungkin ya. Tapi live streaming juga kalau ngandelin kartu smartfren mah tuh dari puhnya ngelag. Ya udahlah. Ini mah cuma hiburan lah, tunggu aja ke depannya bakal kayak gimana di chapter terbaru. Jangan terlalu percaya sama omongan saya. Kalian juga punya pendapat, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Kalau saya ada salah atau apapun tulis aja nggak apa-apa. Si Abah salah misalkan kia gini nggak masalah, saya mah gitu. Nggak anti hujat lah, saya mah disebut kampungan, disebut cringe, disebut gak jelas juga nggak apa-apa. Saya mah ada emang jelemana kia gitu. Saya mah apa adanya orangnya lah. Ya nggak ada yang ditutup-tutupi lah, uang ditutup-tutup lah, jeng saya malah lieur pokoknya nama ya. Ya udahlah, salam sejahtera seblak tulang 2000-an dari Cemarti, goodbye, dadah.